Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya Pastor Moses Elias Situmorang, Ketua Yayasan GPIC Kapusin Medan. Dengan ini dari hati yang sangat mendalam menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada para korban akibat banjir bandang dan tanah longsor di daerah Sumatera Utara ini, secara khusus di Tapanuli Utara, Adian Kotim, Kota Madia Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, juga di daerah Provinsi Sumatera Barat dan Aceh. Kita menyaksikan banjir berat dan bencana manusiawi, dan diduga saudara-saudara penyumbang masalah banjir dan bencana di Tapanuli ini adalah karena keserakahan manusia melalui perusahaan yang menebang kayu begitu saja, baik perusahaan yang bergerak di bidang bubur kertas pun perusahaan tambang emas, ada juga PT Guti di daerah Dairi. Pengalihan fungsi hutan alam menjadi hutan produksi, baik menjadi sawit pun menjadi tanaman eukaliptus, didugai menjadi penyebab utama dari banjir bandang dan tanah longsor ini. Memang para ahli berkata karena pengaruh cuaca ekstrim, tetapi kita saksikan sendiri saudara-saudari yang terkasih bahwa memang pada saat banjir dan tanah longsor ini, gelondongan kayu nampak dengan jelas. Potongan-potongan kayu yang tentu berasal dari hulu, dari hutan yang ditebang begitu saja, nampak berserakan dan menyumbat jembatan. Untuk itu, peristiwa yang sangat luar biasa ini, peristiwa yang maha penting ini, menjadi momen, menjadi saat yang berharga bagi kita untuk sama-sama menjaga lingkungan. Dan di sini juga ada seruan pertobatan ekologis. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, dalam kesempatan ini juga saya hendak berbicara dalam konteks yang lebih kecil. Di daerah Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, diduga juga sedang terjadi ada kerusakan lingkungan. Itu kita lihat dari postingan-postingan saudara kita, Bapak Richard Sidabutar bersama teman-temannya yang begitu lantang menyuarakan supaya kita menyelamatkan dan menjaga lingkungan. Jadi seperti inilah Pak, kayu-kayu ini. Kenapa suka-suka mereka itu memotongi? Sementara kayu ini kan penyangga hutan ini. Tapi kok sih suka-suka mereka untuk memotongi? Ini entah dipotongin atau tumbang sendiri, cuman kan punya alasan kenapa tumbang sendiri. Bukan karena ini alam, karena ini ulah manusia. Ini ulah manusia Pak. Ya, bukan akibat alam ini kayu maka tumbang. Iyalah. Akibat ulah manusia, kekejaman manusia. Tidak peduli keselamatan manusia. Pak, karena mereka Pak tidak tinggal di bawah gunung ini. Mereka itu tidak tinggal di bawah gunung ini, maka untuk apa mereka khawatir? Untuk apa mereka takut? Yang khawatir itu pasti kami masyarakat yang ada di bawah gunung ini. Seruan dari Bapak Richard Sidabutar ini juga menjadi seruan kita bersama supaya tidak sempat lagi nanti terjadi banjir besar yang bisa merenggut dan mengancam jiwa manusia. Dalam postingan itu disebutkan juga saudara-saudara bahwa yang mendalangi ini adalah yang bernama, hati-hati saya, yang bernama Koperasi Parnajaya. Perlu kami jelaskan, tidak ada kaitan antara Koperasi Parnajaya dengan Grup Parnaraya. Grup Parnaraya yang didirikan dan diketuai, digerakkan oleh Bapak yang terhormat, Bapak Marihat Simbolon, sungguh-sungguh sangat peduli lingkungan. Jadi dengan ini juga dalam kesempatan ini saya jelaskan, saya sebagai putra daerah yang berasal dari Lutung, Kecamatan Simanindo, tahu betul daerah itu. Menegaskan sekali lagi bahwa Koperasi Parnajaya sama sekali tidak ada kaitan dengan perusahaan atau grup Parnaraya Group. Parnaraya Group membangun hotel bintang 5 di daerah Tutuk Siadong untuk mendorong ekonomi, dan hotel yang diberi nama Mariana Resort sungguh-sungguh ramah lingkungan. Karena itu
banyak dikunjungi orang dan pemerintah telah menyatakan benar bahwa Hotel Mariana ini adalah hotel yang layak untuk dihuni, didiami, dan dipertahankan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, supaya tidak menjadi bias karena sering orang salah paham. Melalui media sosial ini juga saya mendukung perjuangan Bapak Richard Sidabutar. Juga saya pernah bertemu dengan Bapak Camat Simanindo. Saya mendukung gerakan Bapak untuk menyelamatkan lingkungan. Sama-sama kita memperjuangkan bersama GPIC, memperjuangkan keselamatan dan keutuhan ciptaan di daerah kita pun di daerah lain. Maka di akhir ungkapan ini, di akhir sekali lagi saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya pada keluarga-keluarga para korban. Semoga mereka yang meninggal akibat korban banjir dan tanah longsor ini dapat istirahat yang kekal di sisi kanan Allah. Mari sama-sama kita mendoakan, dan semoga akibat pengorbanan mereka, mata orang, khususnya mereka yang selama ini serakah, menjadi terbuka, menjadi orang-orang yang peduli lingkungan hidup. Terima kasih. Salam dan doa.